Yang pertama, tujuan pemerintah daerah. Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi, misi, falsafah, dan kebijakan. Tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan yang kedua, mengumpulkan dan mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya. Yang berikut, indikator kinerja pemerintah daerah. Ada beberapa indikator pada pemerintah daerah. Yang pertama ada indikator masukan atau input, indikator proses, indikator keluaran atau output, indikator hasil atau outcome, indikator manfaat atau benefit, dan indikator impact. Itu indikator masukan misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan. Sedangkan indikator proses misalnya ketaatan pada peraturan perundangan, rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Dan berikut indikator keluaran atau output, misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa. Untuk indikator hasil atau outcome misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai. Untuk indikator manfaat atau benefit misalnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. Dan untuk indikator impact misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemda mempunyai tanggung jawab besar di bidang ekonomi dan sosial secara bersama. Pengukuran kinerja Pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup yang pertama, kondisi ekonomi nasional, yang kedua, lingkungan bisnis, yang ketiga, stabilitas dan pengembangan, yang keempat, kesehatan, dan kelima, pendidikan. Yang berikut, fokus pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas di lingkungan Pemda. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup yang pertama, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga, struktur organisasi dan personalia. Yang keempat, program kerja. Dan yang kelima, anggaran. Yang berikut kita masuk pada satuan kerja pemerintah daerah. Satuan kerja pemerintah daerah merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala sektor dan bertanggung jawab atas entitasnya. Satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah antara lain Badan Pengawasan Daerah dan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM, Pendapatan Daerah, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi, Pertanian dan Kesehatan Pangan, dan entitas lainnya sebagaimana karakteristik dan kebutuhan daerah. Yang berikut, simulasi pengukuran kinerja dinas. Irigasi pemerintah daerah berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan, dan sebagian tugas pengelolaannya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan, khususnya Subdinas Pengairan. Yang pertama, karakteristik kantor dinas pengairan atau irigasi. Pada sebagian pemerintah daerah, kantor dinas pengairan atau irigasi merupakan subdinas yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan. Namun sebagian pemerintah daerah lain sudah berdiri sendiri dalam bentuk kantor dinas. Yang kedua, identifikasi program dan anggaran. Program pembangunan pada umumnya diarahkan pada peningkatan dan pelestarian kualitas dan kuantitas bangunan-bangunan pengairan di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten atau kota madya. Yang berikut, yang ketiga, teknik pengukuran kinerja balance scorecard. Yang keempat, teknik pengukuran kinerja social benefit cost analysis. Dan yang kelima, teknik pengukuran kinerja value for money. Dan keenam, hasil kesimpulan dan rekomendasi pengukuran kinerja.
Adapun simulasi pengukuran kinerja Dinas Kebakaran, yaitu yang pertama, karakteristik kantor pemadam kebakaran. Kantor pemadam kebakaran merupakan salah satu instansi pemerintah yang keberadaannya hampir tidak tersentuh berdasarkan Keputusan Menteri Negara PU nomor 11 KPTS tahun 2000 tanggal 1 Maret 2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran. Disebutkan bahwa agar suatu kota terlindung dari bahaya kebakaran, diperlukan kota tersebut dibagi-bagi menjadi wilayah-wilayah manajemen kebakaran dan tiap-tiap MWK tersebut membawahi pos-pos pemadam kebakaran. Secara umum, kantor pemadam kebakaran mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi pencegahan kebakaran, yaitu mengantisipasi dan melakukan usaha preventif agar tidak terjadi atau mengurangi serta meminimkan risiko terjadinya kebakaran. Yang kedua, fungsi penanggulangan, yaitu segala upaya dan tingkat penyelamatan pada saat terjadinya musibah kebakaran secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, setiap kantor pemadam kebakaran hendaknya bisa merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dan yang kedua, indikator kinerja kantor pemadam kebakaran. Dengan mempertimbangkan harapan dan kebutuhan masyarakat, serta mengacu pada tujuan, program, dan fungsi utama kantor pemadam kebakaran, maka perumusan indikator kinerja bisa dilakukan dengan objektif. Adapun fungsi pencegahan kebakarannya itu ada fungsi input, output, outcome, dan fungsi pemadam kebakaran itu fungsi input, fungsi output, dan fungsi outcome juga. Dan untuk teknik pengukuran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran ada teknik balance scorecard method dan teknik analisis selisih anggaran dan program, serta teknik value for money. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Audio Jungle.